Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Fatur Rahman dengan NIM C1D12303. Baik, kali ini saya akan menjelaskan studi kasus yaitu serangan ransomware melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat atau RSHS Jambi. Latar belakangnya yaitu Rumah Sakit Harapan Sehat atau RSHS Jambi adalah sebuah rumah sakit swasta terkemuka di kota Jambi. Mereka melayani ribuan pasien setiap bulannya dan menyimpan data pasien yang sangat sensitif, termasuk rekam medis, informasi pribadi, dan detail keuangan. Infrastruktur TI rumah sakit sebagian besar dikelola secara internal dengan server-server yang terletak di ruang server di dalam gedung rumah sakit. Keamanan cyber dianggap penting, namun implementasinya masih terbatas pada firewall dasar dan perangkat lunak antivirus pada endpoint. Baik, untuk insiden, pada suatu hari Senin pagi, staf TI Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi menemukan bahwa sebagian besar sistem komputer mereka tidak dapat diakses. Layar komputer menampilkan pesan tebusan atau ransom note dari kelompok hacker yang mengklaim telah mengenkripsi seluruh data rumah sakit. Para hacker menuntut sejumlah besar uang dalam bentuk cryptocurrency untuk mengembalikan akses ke data. Investigasi awal menunjukkan bahwa serangan ransomware berhasil masuk melalui celah keamanan pada salah satu server yang terhubung langsung ke internet dan tidak memiliki patch keamanan terbaru. Setelah berhasil masuk, malware menyebar dengan cepat ke seluruh jaringan internal, menginskripsi database pasien, sistem informasi rumah sakit, dan berbagai file penting lainnya. Baik, selanjutnya ada analisis keamanan sebelum serangan. Yang pertama yaitu ada infrastruktur lokal, yaitu server dan data penting disimpan di ruang server internal rumah sakit. Yang kedua yaitu keamanan perimeter dasar, yaitu mengandalkan firewall standar. Yang ketiga yaitu perlindungan endpoint, yaitu menggunakan perangkat lunak antivirus pada komputer staf dengan mudah. Yang keempat yaitu kurangnya segmentasi jaringan, yaitu jaringan internal tidak disegmentasi dengan baik, memungkinkan malware menyebar. Yang kelima yaitu manajemen patch yang lemah, yaitu sistem operasi dan aplikasi tidak selalu diperbarui dengan patch keamanan yang terbaru. Yang keenam yaitu kurangnya pemantauan keamanan proaktif, yaitu tidak ada sistem deteksi intrusi atau pemantauan keamanan real time yang memadai. Yang ketujuh yaitu pencadangan data yang tidak optimal, yaitu proses pencadangan data tidak teratur dan tidak disimpan di lokasi yang terpisah dan aman. Baik, di sini ada 5 pertanyaan studi kasus. Kita langsung saja ke jawaban yang pertama. Yang pertama yaitu analisis kontribusi ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat. Infrastruktur TI RSHS Jambi yang mengandalkan server lokal tanpa pengamanan memadai menjadi penyebab utama kerentanan terhadap serangan ransomware. Tidak adanya segmentasi jaringan memungkinkan malware menyebar dengan cepat ke seluruh sistem. Sementara manajemen patch yang buruk membiarkan celah keamanan pada server yang terpapar internet tidak diperbaiki. Backup data yang tidak terisolasi atau tidak menerapkan prinsip air gap atau offside juga ikut terinskripsi, sehingga menghilangkan opsi pemulihan cepat. Selain itu, keamanan fisik ruang server yang lemah tanpa kontrol akses biometrik atau pemantauan CCTV 24 jam meningkatkan risiko intrusi langsung. Baik, lanjut yang kedua yaitu peran penting fitur keamanan data center modern. Data center modern dapat mencegah atau memitigasi serangan serupa melalui fitur keamanan fisik dan logis. Dari sisi fisik yaitu kontrol akses ketat, pemantauan CCTV, dan sistem proteksi kebakaran atau lingkungan mengurangi resiko akses tidak sah. Secara logis, penerapan microsegmentation membatasi penyebaran malware dengan memisahkan jaringan, misalnya subnet untuk rekam medis, keuangan, dan perangkat IoT. Lanjut yaitu sistem IDS atau IPS, memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi anomali. Sementara enskripsi data, baik saat disimpan maupun dikirim, mencegah kebocoran informasi. Lanjut yaitu air gap backup atau backup yang terisolasi dari jaringan utama, yaitu memastikan data tetap tersedia meski sistem utama terinfeksi ransomware. Contoh nyatanya adalah penggunaan SIEM, yaitu Security Information and Event Management, untuk analisis ancaman secara real time, dan Zero Trust Architecture yang memverifikasi setiap akses ke sistem. Baik, lanjut yang ketiga, yaitu rancangan
ulang instruktur TI untuk meningkatkan keamanan. RSHS Jambi harus mengadopsi pendekatan hybrid cloud, memindahkan data sensitif ke penyedia cloud bersertifikasi seperti AWS, Azure, atau Google Cloud dengan fitur khusus kesehatan. Sistem lokal yang tetap digunakan harus menerapkan yang pertama, yaitu segmentasi jaringan, yaitu memisahkan sistem rekam medis, administrasi, dan IoT. Yang kedua itu Zero Trust Architecture, yaitu setiap akses harus diverifikasi dengan MFA dan prinsip last least privilege. Yang ketiga yaitu ada Disaster Recovery Plan, yaitu dengan strategi 321 backup, yaitu 3 salinan data, 2 media berbeda, 1 lokasi offsite atau cloud. Yang keempat yaitu virtualisasi sistem kritis, yaitu untuk memungkinkan pemulihan cepat atau failover otomatis. Yang kelima yaitu pemantauan keamanan proaktif, yaitu menggunakan SIEM dan EDR, yaitu Endpoint Detection and Response. Baik, lanjut yang keempat, yaitu langkah keamanan cyber tambahan yang perlu diimplementasikan. Selain perbaikan infrastruktur, RSHS Jambi harus, yaitu yang pertama, melatih staf tentang ancaman phishing melalui simulasi berkala. Yang kedua yaitu memasang EDR di semua perangkat untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang ketiga yaitu menerapkan patch management otomatis, misal menggunakan WSUS atau SCCM. Yang keempat yaitu membentuk tim CSIRT, yaitu Computer Security Incident Response Team khusus. Yang kelima yaitu melakukan audit keamanan rutin dan penetration testing. Yang terakhir yaitu menggunakan multi-factor authentication (MFA) untuk semua akses sistem. Baik, lanjut yang kelima yaitu dampak panjang dan peran data center. Dampak jangka panjang dan solusi. Serangan ransomware ini dapat menyebabkan yang pertama yaitu kerugian finansial, yaitu downtime operasional, biaya pemulihan, dan denda regulasi. Yang kedua yaitu gugatan hukum jika data pasien bocor, yaitu melanggar Undang-Undang PDP. Yang ketiga yaitu penurunan reputasi dan kepercayaan masyarakat. Data center yang aman dapat meminimalkan dampak dengan yang pertama yaitu pemulihan lebih cepat atau RTO atau RPO yang lebih singkat berkat backup terisolasi. Yang kedua itu kepatuhan regulasi, yaitu sertifikasi seperti ISO 27001 atau HIPAA. Yang ketiga yaitu ada sistem high availability yang mengurangi downtime. Yang keempat ada enkripsi data untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Baik. Untuk kesimpulannya yaitu serangan ransomware pada RSHS Jambi menunjukkan betapa krusialnya keamanan cyber di sektor kesehatan. Infrastruktur TI yang tidak terlindungi, manajemen patch yang buruk, dan backup yang tidak aman menjadi penyebab utama kerentanan. Solusinya adalah yaitu yang pertama migrasi ke data center modern, yaitu hybrid cloud plus segmentasi jaringan. Yang kedua yaitu penerapan Zero Trust dan MFA untuk membatasi akses. Yang ketiga ada backup terisolasi atau air gap dan disaster recovery plan. Yang keempat ada pelatihan staff dan monitoring proaktif atau SIEM dan EDR. Dengan langkah-langkah ini, RSHS Jambi dapat memulihkan operasional, memenuhi regulasi perlindungan data, dan membangunkan kembali kepercayaan pasien. Keamanan siber bukan lagi opsi, tapi kebutuhan vital di era digital. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.